hoped, but yeah, I'm happy it succeeded and that it went well. Yeah, of course, I spoke a lot of also also football wise, and also like the possibilities and what this country has to grow and. Mengejutkan. Pemain anyar timnas Indonesia nekat bicara gini soal kondisi tim asuhan Sintayong usai jalani debut beberapa waktu lalu. Nathan Chu Aon bercerita kepada media Belanda soal pengalaman debut bersama timnas Indonesia. Nathan Chu Aon memulai debutnya usai lebih dahulu menjadi warga negara Indonesia WNI pada pertemuan pertama kontra Vietnam pada Kamis 21/3/2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nathan Chu Aon tampil sebagai starter di posisi bek kiri pada laga itu. Debut Nathan kurang mulus pada pertandingan tersebut. Pemain SC Heerenveen tersebut mengaku bahwa pengalaman debut bersama timnas Indonesia sulit untuk dilukiskan. Ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan, ujar Nathan dilansir dari Omroep Friesland. Pergi ke sana menyebabkan jet lag yang lebih parah dibandingkan sebaliknya, sehingga hal ini membuat perbedaan. Tidak terlalu buruk, tidak apa-apa, ujar kedua pemain itu soal debutnya. Nathan Chu Aon mengaku kaget debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang membuatnya tersiksa. Lapangan buruk, sulit untuk berkomunikasi satu sama lain, dan cuaca yang sangat panas jadi kombinasi yang menyulitkan Nathan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Chu Aon. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola. Maka Anda akan segera mendapatkan hasil, Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu, ujarnya. Hernando Ari Sutaryadi optimistis dengan kans timnas U23 Indonesia pada ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Penjaga gawang 21 tahun itu kembali mendapatkan panggilan ke skuad timnas U23 Indonesia untuk turnamen paling bergengsi di Asia. Hernando Ari merasa tak terbebani dengan situasi timnas Indonesia yang baru pertama turun ke Piala Asia U23. Dirinya yakin bisa melewati tantangan di turnamen ini tidak ada, biasa saja, karena saya yakin bisa kok, ujar Hernando Ari. Jadi doain aja semua. Pasti kita usahakan yang terbaik buat Piala Asia U23 ini, ujarnya. Hernando Ari mengaku masih buta dengan kekuatan lawan-lawan timnas U23 Indonesia di grup A. Dirinya berharap bisa melewati lawan-lawan di grup A dengan hasil positif. Belum tahu, belum pernah lihat ya yang U23 ini, ujar Hernando Ari. Ya, nanti aja semoga kita bisa melewati itu, ujarnya. Sebagai informasi tambahan, turnamen Piala Asia ini bakal menjadi babak kualifikasi untuk turnamen Olimpiade 2024. Hanya ada 3 tim terbaik yang berhak lolos ke Olimpiade 2024. Hernando Ari mengaku tak terbebani dengan nama besar lawan. Selain itu, ia juga sudah menatap target besar untuk menembus babak semifinal atau lolos ke putaran final Olimpiade 2024 di Paris. Nanti mungkin ya target kita sama kok mas. Pasti lolos ke 4 besar atau kita mau ke Olimpiade Paris, ujarnya. Nasib apes dialami bek timnas Indonesia Jay Itzes bersama timnya Venezia FC di Serie B Italia. Pasalnya tim besutan Paolo Vanoli itu kena comeback. Venezia FC kena comeback saat melawan AC Reggiana pada pekan ke-31 Serie B Italia, Stadion Pierluigi Penzo, Senin 1 April 2024. Pada pertandingan itu, Jay Itzes tampil sebagai starter di posisi bertahan sebelah kiri dalam formasi 3-5-2. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan. Venezia FC kena comeback dengan kalah 2-3 dari AC Reggiana FC. Awalnya Venezia FC mampu unggul 2-0.
Gol Venezia FC dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pohjanpalo. Reggiana memperkecil ketertinggalan pada menit ke-1 lewat gol Manolo Portanova. Menit ke-50 gol bunuh diri bek Venezia FC Giorgio Altara membuat kedudukan sama kuat 2-2. Reggiana mencetak gol kemenangan pada menit ke-65 melalui Edoardo Piragnolo. Dengan hasil itu, Venezia FC turun dari peringkat kedua ke posisi ketiga klasemen Serie B dengan 57 poin. Di posisi kedua ditempai Como dengan 58 poin. Sementara posisi pertama dimiliki oleh Parma dengan 65 poin. Hanya peringkat pertama dan kedua di akhir musim yang berhak promosi langsung ke Serie A. Sementara posisi ketiga hingga ke-8 harus melalui babak play-off untuk memperebutkan 1 tiket promosi. Pelatih Venezia FC Paolo Vanoli bertekad untuk tampil lebih baik saat melawan Ascoli pada pekan ke-32. Tim sesungguhnya tidak boleh kena comeback setelah unggul 2 gol. Selamat untuk Reggiana, tapi kekalahan ini harus kita jadikan pelajaran, ujar Paolo Vanoli dilansir dari laman klub.